Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hisham di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis online yang insyaallah mulia dan penuh barokah ini. Salawat ma'assalam tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah hingga menemui zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli alaihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sharing-sharing singkat mengenai peringatan Maulid Nabi, karena tak terasa setelah kita memperingati adanya Hari Raya Idul Adha, nah setelah itu kita akan menjumpai Rabiul Awal ya. Di bulan tersebut ada hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barang siapa yang senang atas kelahiran Nabi Muhammad, maka jaminannya surga baginya. Nah, maka dari itu kita sebagai umat muslim yang mengaku cinta kepada Nabi, nah kita pasti akan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal. Ada sedikit syair tentang Nabi Muhammad. Nah, syairnya seperti ini. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatsman awwala al-ghurri khatsman awwala al-ghurri khatsman awwala. Nabi Muhammad Nabi akhiru zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Oh, Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala Rasul li Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatsman awwala al-ghurri khatsman awwala al-ghurri khatsman awwala. Nah, itu sedikit syair untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun sedikit tidak lancar atau tidak hafal, karena juga karena saya suka dengan sholawat, jadi setiap syair-syair sholawat yang baru insya Allah saya pelajari juga. Nah, karena orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bisa cinta kepada Nabi Muhammad dan mendapatkan, insya Allah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin.
Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Satu di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah akhlak beliau yang sangat mulia. Masya Allah. Kemuliaan akhlak ini beliau ajarkan kepada para sahabat, keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia. Sehingga kita harus berperilaku menjadi muslim yang baik agar kita membawa citra Islam yang rahmatan lil alamin. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW mendapatkan apresiasi dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW nyata adanya dalam perjalanan dakwah. Beliau mengalami banyak hinaan, cemoohan, dan penolakan dari umatnya yang membangkang. Namun nyatanya beliau selalu memaafkan mereka. Masya Allah, apakah kita bisa seperti beliau? Belum tentu. Karena kita sebagai umat muslim, bukan umat muslim, kita sebagai hanyalah manusia, insan biasa yang dipenuhi banyak salah dan dosa. Kita apabila ada yang menghina kita, sesabar-sabarnya kita mesti ada batasannya, dan kita mesti meluapkan sabaran itu. Akhirnya kita jengkel, kita marah, akan membalas. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Masya Allah, perilaku beliau sangat mencontohkan kepada kita bagaimana sih akhlak yang baik itu. Melihat Nabi Muhammad SAW mulia, sering mendapat cemoohan dan hinaan, namun dengan lemah lembut dan penuh kesabaran Nabi Muhammad SAW menolak tawaran Jibril itu. Beliau mengatakan mereka hanya umat yang belum tahu. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keluasan hati Nabi Muhammad SAW yang mulia dan mudah memaafkan orang. Masya Allah. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu jadi mulia bukan karena harta yang mereka memiliki, bukan karena jabatan yang mereka miliki, bukan pula karena rupa cantik atau ganteng, tetapi mereka mulia karena kemuliaan akhlak. Anak yang mulia ibarat mata uang yang laku dimanapun. Walaupun kamu tak punya harta, kamu tak punya jabatan, selama kamu beriman dan punya akhlak mulia, kamu akan dihargai orang dimanapun kamu berada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, kita harus bisa mencontoh akhlak mulia beliau. Kita harus bisa menjunjung tinggi nama beliau. Kalau kita mengaku cinta kepada beliau, maka kita harus memperbanyak sholawat. Kemudian jika ada maulid Nabi tiba atau kholnya Nabi Muhammad, ya, kita sebagai umat muslim yang mulia, kita harus memperingatinya, kita harus memeriahkannya dengan bentuk dan cara apapun, baik dengan bersolawat yang banyak, kayak acara-acara atau bagaimanapun itu. Yang penting itu meluapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita sebagai umat yang bisa berakhlak mulia seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan di 7 menit tadi, kurang lebih 7 menit atau lebih, ya, mungkin kalau kelebihan itu mohon dimaafkan. Nah, mohon maaf apabila banyak salah kata ucapan, baiknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, namun salahnya itu murni dari saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.